soleh dan solehah. Nah, berjumpa kembali dengan Ustazah Feli di kelas tematik kelas 3. Nah, apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tak terasa soleh-solehah, kita sudah memasuki tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini ya? Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Submateri yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang menemukan isi dongeng. Nah, yang kedua kita akan belajar materi keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, siap ya? Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Menemukan isi dongeng. Nah, coba soleh-solehah kalian ingat kembali, apa ya dongeng itu? Nah, betul, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya apa saja ya yang dapat kita gunakan? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan kata tanya apa. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kata tanya di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, soleh-solehah, di sini Ustazah akan menceritakan sebuah dongeng. Nah, setelah mendengarkan dongeng tersebut, kita akan mencoba menemukan sebuah isi dari dongeng tersebut dengan menggunakan kata tanya. Nah, disimak ya dengan baik. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Nah, anonim di sini yang dimaksud bukan namanya anonim ya, tapi karena tidak diketahui siapa yang membuat cerita tersebut, jadi disebut dengan anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak-semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu senang menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya
dari bahaya hewan-hewan buas. Apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dari contoh dongeng tersebut kita dapat menemukan isi dongengnya. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menolong anak harimau itu? Jawabannya adalah Ki Maulana. Nah, mengapa para warga sangat segan terhadap Ki Maulaya? Karena Ki Maulaya memiliki sifat yang sangat arif dan bijaksana. Di manakah Ki Maulaya menemukan anak harimau yang terjebak itu? Ki Maulaya menemukan 3 anak harimau terjebak di dalam lubang. Nah, kalian juga bisa menambahi ya. Misalkan menanyakan apa amanat dari dongeng itu, kalian bisa menuliskan pertanyaan, apa amanat dari isi dongeng tersebut? Jawabannya yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, mudah ya untuk dipahami. Oke, selanjutnya Soleh-Solehah, kita akan belajar mengenai keberagaman sifat anggota di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kamu menemukan berbagai keragaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keragaman anggota keluarga adalah keragaman sifat. Perhatikan contoh keragaman sifat yang ada di keluarga sebagai berikut. Nah, di sini ada Dedi, adik, dan ayah bundanya. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Ayah Dedi memiliki sifat tegas tapi penyayang. Nah, mudah dipahami ya. Nah, Soleh-Solehah perlu diingat, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, Soleh-Solehah, sekian pembelajaran tematik hari ini. Nah, tugas untuk Soleh-Solehah ada di buku pena 3A, yaitu halaman 134. Materinya nanti tentang mata pelajaran PPKN ya, menuliskan sifat-sifat keberagaman yang ada di keluarga kalian. Nah, thank you untuk Soleh-Solehah. Tetap semangat, tetap belajar, salam sehat untuk kita semua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.